Ketegangan di Timur Tengah meningkat. Kapal Inggris tembak jatuh dan hancurkan drone Houthi di Laut Merah. Diketahui serangan itu telah dilakukan pada Minggu 28 Januari dengan tanpa menimbulkan kerusakan atau cedera personil. Dikutip dari Al Jazeera pada 29 Januari, kabar itu telah diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada 28 Januari melalui media X. Pihaknya menyatakan bahwa HMS Diamond berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak dari Houthi yang didukung Iran di Laut Merah. Diamond menghancurkan sebuah drone yang mengincarnya tanpa ada cedera atau kerusakan yang dialami. Berkaitan dengan serangan terbaru itu, pihak Houthi belum memberikan komentar langsung. Namun, kelompok yang berbasis di Yaman ini sebelumnya telah berjanji untuk menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya menekan pemerintah Israel untuk segera mengakhiri pemboman terhadap Gaza dan mengizinkan lebih banyak pasokan bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Palestina. Buntut terus diprotes dari keluarga sandera dan pro-Palestina, Benjamin Netanyahu dikabarkan mengibaskan jarinya. Dikutip dari Sputnik pada 29 Januari, dalam konferensi pers minggu ini, Perdana Menteri Israel itu memilih untuk tidak menghilangkan ketakutan orang-orang yang diperintahnya, namun justru mengkritik para korban konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Diketahui akhir pekan ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik keluarga para sandera dalam konferensi pers. Ia mengatakan kepada para korban yang putus asa itu bahwa protes mereka tidak berguna dan justru berkontribusi terhadap tuntutan Hamas. Sebagai tanggapan, anggota Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengecam Perdana Menteri atas komentarnya tersebut. Mereka menyatakan bahwa Netanyahu harusnya mengingat bahwa dia adalah pejabat terpilih yang tugasnya memperbaiki kesalahan, bukan memarahi mereka yang anggota keluarganya diculik. Iran beri bantahan atas tuduhan Amerika Serikat sebut tak terlibat dalam serangan. Imbas serangan diketahui 3 tentara Amerika Serikat tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dikutip dari Tribun News pada 29 Januari, bantahan itu atas tuduhan mendalangi serangan drone kelompok perlawanan Islam di Irak terhadap 3 pangkalan militer Amerika Serikat. Teheran menyatakan tak terlibat dalam serangan drone di pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Tanf, Suriah pada Minggu 28 Januari kemarin. Kabar itu dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, menyatakan di laman resminya pada Senin 29 Januari 2024. Nasser Kanani menekankan bahwa seperti yang dituduhkan Amerika Serikat kepada Iran, perlawanan Islam di Irak tidak menerima perintah apapun dari Iran. Mereka memutuskan dan bertindak berdasarkan prinsip dan prioritas mereka sendiri serta kepentingan negara dan rakyatnya. Sebelumnya perlu diketahui saja bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok militan radikal yang didukung Iran dan banyak politisi Amerika Serikat menuduh Iran terlibat secara langsung. Menurut analisis yang dilakukan mengungkap asal-usul sumber senjata Hamas, menyebut bahwa Hamas mampu membuat roket dan persenjataan anti-tank dari ribuan amunisi Israel yang gagal meledak di Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 29 Januari, hasil analisis itu dilakukan oleh media Amerika Serikat dan media Israel Yediot Ahronot. Laporan itu diterbitkan pada Minggu 28 Januari, menyatakan bahwa sebagian besar senjata yang digunakan oleh Hamas mungkin berasal dari tentara Israel sendiri. Laporan itu juga menyatakan bahwa senjata Israel justru digunakan untuk melawan mereka sendiri. Mikhail Kardash, seorang konsultan polisi Israel dan mantan wakil kepala divisi penjinak bom polisi nasional Israel, buka suara.
Ia mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa persenjataan yang tidak meledak adalah sumber utama bahan peledak bagi Hamas. Ditambah lagi bahwa sebenarnya pemerintah Israel tahu bahwa gudang senjata mereka rentan terhadap aksi pencurian. Sebagai contoh saja, media Amerika Serikat mengatakan bahwa ribuan amunisi dan granat telah dicuri dari pangkalan yang tidak dijaga dengan baik dan dikirim ke tepi barat dan Gaza melalui Sinai. Kota di pesisir Israel mencopot bendera Afrika Selatan sebagai aksi protes atas kasus genosida di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Tribun News pada 29 Januari, aksi itu terjadi setelah perjuangan Afrika Selatan mendorong Israel ke Mahkamah Internasional membuahkan hasil. Dalam video yang ditayangkan oleh Channel 12 Israel di media X pada 28 Januari kemarin, memperlihatkan Raskin Shlish mencopot bendera itu sendiri sebelum dijatuhkan ke tanah. Sebagai informasi, itu pertama kalinya bendera Afrika Selatan berkibar di kota Rishon LeZion sebagai penghargaan kepada salah satu dari 32 bendera negara yang memberikan dukungan mereka untuk pembentukan negara Yahudi pada tahun 1947. Namun, wali kota Israel itu meminta pencopotan bendera Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas kasus yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ. Sebagai informasi penutup saja, di Leadership Park yang merupakan bagian dari museum terbuka kota di selatan Tel Aviv, bendera itu dikibarkan bersama bendera lainnya. Hizbullah tembakan 2 rudal anti-tank ke pangkalan militer Israel di Israel Utara. Muncul pertanyaan, apakah aksi itu bisa memicu perang Israel-Hamas meluas menjadi perang regional? Dikutip dari Tribun News pada 29 Januari melansir dari Guardian. Sebagai balasan, pasukan Israel merespons dengan tembakan artileri. Dengan lokasi serangan di wilayah Shomera di Galilea Barat, namun tidak menyebabkan korban. Sebelum ini, Hizbullah mengklaim telah menembakkan roket ke lokasi Israel di dekat Shula di sektor tengah perbatasan. Perlu diketahui, sejak awal perang di Gaza, Israel dan Hizbullah telah melakukan baku tembak di perbatasan mereka. Kekhawatiran bahwa pertempuran tersebut dapat berkembang menjadi konflik regional meningkat sebagai akibat dari baku tembak. Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa Israel lebih dekat dengan perang dengan Hizbullah dan kemungkinan perang regional dibandingkan sebelumnya. Sebatas informasi akhir saja, lebih dari 3 bulan pasukan Israel dan Hizbullah telah bertempur satu sama lain di perbatasan Lebanon Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.